Assalamualaikum guys, nama saya Arif Irfan, NIM 414241200009. Dan di video kali ini saya bakal ngerjain tugas dari mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Nah, kita bakal ngoding dan ngebangun sistem anti maling ya pakai sensor PIR dan pastinya pakai Arduino. Jadi langsung aja kita rakit dan program bareng-bareng di Tinkercad ya. Buka aja Tinkercad. Nah, ini saya udah buat akun ya, guys ya. Nanti kalau kita mau program Arduino dan buat gambar rangkaian di sini, kita harus tambahin di create aja, create new. Nah, sekarang di sini kita intinya kita harus nambahin Arduino ya. Nah, saya kalau pengen lebih mudah, saya mau nambahin breadboardnya yang small aja satu. Ini di wiring, 5 voltnya masuk. Saya buat groundnya hitam. Ini sambung ke minus, yang 5 voltnya saya sambungin ke plus ya. Ini common ya, ini warna merah. Nah, terus ini juga mau saya sambungin ke common yang atas, biar untuk memudahkan kita nanti untuk mengambil common ya, ngambil negatif atau positifnya. Ini sorry, ini warna merah. Nah, di sini di sistem yang saya buat, saya membutuhkan satu di switch ya. Ini buat switch saja. Saya taruh di sini. Oke. Terus saya butuh satu LED indikator. Saya taruh di sini aja. Nah, ini LED ini perhatikan ya. Nanti kan si positif akan masuk ke sini. Nah, ini akan saya buat masuk ke 2 ini sebagai input. Jadi saat saklar di sini saya gunakan sebagai untuk mengaktifin sistem. Jadi saat saklarnya on, nanti sistem yang saya buat akan berjalan gitu rencananya. Nah, ini perhatiin LED-nya kebalik ya. Kita harus balik dulu, positif negatifnya harus dibalik, karena kalau nggak dibalik nanti nggak nyala. Polaritasnya diperhatikan. Nah, numpang di sini aja. Terus saya memerlukan sebuah PIR sensor ya. Mana PIR sensor? Nah, nih. Kita ambil aja ke sini. Jadi PIR sensor itu ada 3 itu ya guys ya, 3 terminal. Itu ada ground, ini ground, ini power. Nah, ini outputnya, ini sinyalnya. Output dari sensor pil-nya ini akan masuk ke input nantinya. Kita putar dulu. Nah, ini akan saya taruh di sini. Oke. Powernya akan saya taruh di plus. Ini akan saya taruh di minus. Untuk power sensor PIR saya taruh di input ya, 3. Oke, sensor PIR-nya sudah. Oh iya, ini untuk resistor si LED ya, kita isi 200 dulu.
Alah, kok hilang? Nah, kita isi 220 aja. Ohm ya, perhatikan ini ohm supaya di aktual sebenarnya supaya lednya nggak putus. Terus kita ambil nih, saya jadiin sebagai led alarm ya. Sini kita balik, resistor juga dikasih. Nah, ohm 20. Nah, ini nanti sebagai output nanti ya. Ini sebagai lampu alarm. Di sini terus saya masukin, saya tambahin output buzzer. Nih, tambahin buzzer. Nah, ini dia perlu negatif. Nah, untuk outputnya kita tambahin sini. Oke, sepertinya rangkaian sistem kita udah selesai ya, deep switch untuk ngaktifin sistem. Nah, ini rencana saya mungkin deep switch ini diaktifin misalnya saat menjelang malam baru kita aktifin sistemnya, jadi ngedeteknya di malam hari aja gitu, karena kan ini konsepnya anti maling ya. Nah, untuk LED kita perhatiin dulu, ini negatifnya udah dapet, ini positifnya sudah dapat juga ya. Ini nanti sebagai indikator aja bahwa sistemnya 5 voltnya terhubung atau nyala. Terus sensor peer-nya ini ke positif tengah, ke negatif. Terus ini outputnya, output dari peer masuk ke sebagai input ke pin 3 ya. Terus untuk pin 4 itu sebagai output untuk LED alarm nantinya. Ini negatifnya udah dapat. Itu juga resistor udah dikasih supaya nggak putus. Terus buzzer saya masukin ke pin 5, itu sebagai output untuk bunyi buzzer ya nanti ya, misalnya kalau ngedetek-detekan buzzernya bakal bunyi. Nah, ini saya mau itu dulu, mau merubah ini biar nggak bingung baris. Nah, untuk output saya kasih kuning ya. Nah, output saya kasih kuning. Untuk negatif saya kasih hitam. Untuk input saya kasih hijau. Nah, kalau sini kan udah jadi input guys ya, saya kasih hijau. Sini saya kasih merah karena dia cuma butuh positif 5 volt untuk LED nya. Dan indikator saya kasih warna biru aja biar beda ya sama output. Nah, ini rangkaian kita udah jadi. Kita akan buat programnya. Sekarang kita masuk program, masuk di code ya. Nah, pilihnya di sini yang teks. Nah, ini udah ada programnya ya, kita tinggal buat aja. Kita deklarasi dulu integer deep pin sama dengan 2 ya, jadi dia deep switch ya, switch integer. Ini peer dengan peer saya masukin di 3. Ini integer alarm LED saya masukin di 4. Integer buzzer
Saya masukin di pin 5 ya. Oke. Nah, di void setup ini kita akan setting. Saya jelaskan dulu ya. Ini deklarasi untuk pemakaian pin-pinnya untuk apa aja. Misalkan deep switch-nya saya taruh di pin 2, peer-nya saya taruh di pin 3, yang alarm LED-nya saya taruh di pin 4, untuk buzzer saya taruh di pin 5. Nah, untuk void setup ini kita akan nyeting pin-pin tersebut dia sebagai input atau output gitu. Jadi kita akan buat pin mode ya. Di pin tuh dia akan sebagai input ya. Nah, tuh. Nah, jadi kan saya di sini menggunakan input ada 2 ya, ada di switch sama peer. Nah, terus untuk outputnya saya juga ada 2. Sini saya gunain LED sama buzzer. Ini sebagai output. Sama buzzer. Oke, ini udah ditentuin pin-pinnya, deklarasi juga sudah. Kita akan masuk ke void loop ya, teman-teman. Nah, void loop itu intinya program kita yang berjalan itu di void loop gitu. Dia akan looping terus di dalam void loop. Jadi saya akan buat sebuah variabel lagi, deklarasikan sebuah variabel system on ya. System on itu akan saya samakan dengan yang di pin ya, digital read di pin. Oke. Terus saya akan masuk ke decision if system on sama dengan high. Nah, jadi di sini saat dia deteksi deep switch-nya high, maka dia akan detect dia akan menunggu sensor peer-nya nyala ya, baru akan eksekusi selanjutnya. Jadi saya ini buat sebuah variabel lagi. Digital read peer pin ya. Peer pin. Kita buat decision lagi. If maling sama dengan hack. Ya, jadi ketika sensor peer-nya ngedetect gerakan, jadi dia akan ngaktifin digital read. Nah, kalau untuk output digital read ya buzzer gitu, buzzer, high. Nah, ini buzzer high. Terus saya mau juga LED ngedip ya. Oke, bisa tambahin berarti digital read alarm LED. Nah, saya juga mau LED-nya juga aktif tapi dengan mati hidup gitu. Saya kasih delay 500 milisecond ya. Nah, terus saya copy low. Nah, jadi saat nanti sensor peer-nya detect, dia akan ngaktifin buzzer sama ngaktifin LED mati hidup sama setengah detik hidup, setengah detik mati. Nah, terus
ini kurung aja, else. Berarti kalau dia nggak detect maling ya udah, ini kita lakukan. Jadi kalau nggak ada detect maling, nggak usah diaktifin gitu. Low, ini juga low. Si alarm lab, oke, terkurung. Nah, untuk yang if pertama juga kita bikin else ya. Yang pertama itu juga kita bikin else. Kalau dia kalau deep switch-nya nggak aktif ya udah kita bikin low juga. Jadi nggak akan aktif kecuali deep switch-nya aktif. Maksudnya nggak bakal berfungsi kalau deep switch-nya belum aktif gitu. Nah, tuh. Oke, kita cek. Ini udah kurungnya. Kita buka. Itu lagi. Oke. Kurungnya buka. Tutup. Buka 1, 2, 3. Tuh. Ada 3 lagi harusnya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita coba ya. Kita cek dulu. Oh, ada error. Mana nih? Oh iya. Pause tutup. Oke, sini. Lagi. Ini kita nggak pakai. Oke. Stop. Masih ada nih. Oh, ya. Oke. Ini kita coba ya. Jadi sensor ini ada ketentuan jaraknya, jadi nggak sejauh yang dipikirkan. Ini kira-kira sensor 5-12 meter. Sekian dari saya.